warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi di dalam live Instagram ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton live ini. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pesan dakwah yang bertemakan memuliakan seorang ibu atau kemuliaan seorang ibu. Nah, teman-teman, sama-sama kita tahu bahwa kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Dan kita sebagai seorang anak memiliki kewajiban itu, kewajiban yang sama antara anak satu dengan anak yang lain. Dan kita kan gak bisa tuh lahir dan memilih orang tua mana yang kita mau kan. Nah, maka dari itu siapapun orang tua kita patut bersyukur teman-teman. Karena apa? Karena sebagaimanapun orang tua kita itu orang tua yang terbaik untuk kita. Dan kewajiban kita berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita, itu karena apa? Karena ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya, dan membesarkan dan merawat kita hingga kita besar dengan penuh kasih sayang yang luar biasa. Masya Allah banget ya teman-teman. Dan dosa sekali jika kita tidak berbakti kepada mereka. Pernah gak sih teman-teman tahu dan ataupun mendengar hadis riwayat Abu Dawud yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Pada suatu riwayat, ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasul, aku akan berbaiat untuk berhijrah kepadamu dan aku akan tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Mendengar hal tersebut, Rasulullah langsung menjawab, "Kembalilah dan pulanglah kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis." Dari hadis riwayat tersebut, kita bisa belajar bahwa kita sebagai seorang anak tidak boleh membuat orang tua kita menangis, terutama ibu kita. Karena apa? Karena itu dosanya sangat besar, teman-teman. Dan kalaupun kita udah terlanjur pernah membuat orang tua kita menangis karena perlakuan kita atau menangis karena kenakalan kita, jangan lupa istighfar yang banyak dan jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama, teman-teman. Karena apa? Karena orang tua dan pasti setiap orang itu gak mau diperlakukan buruk dan lantas kesalahan itu diulang lagi. Maka dari itu stop untuk membuat orang tua kita tuh kesel, sedih, marah. Kadang kan ada orang yang kayak males gitu di rumah karena dimarahin terus, misal kayak disuruh-suruh terus. Nah, mikirnya kayak, oh berarti aku gak disayang nih. Dan itu persepsi yang salah, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita dimarahin, dicerewetin, dinasehatin terus, itu bentuk kasih sayang mereka kepada kita, kasih sayang ibu kepada kita. Karena kasih sayang ibu itu tak terhingga. Kayak lagu Kasih Ibu. Kan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi
Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa kasih sayang ibu itu tak terhingga sepanjang masa, dan benar teman-teman, benar sekali, dan itu nyata adanya. Jadi buat teman-teman yang menganggap bahwa kunci sukses itu adalah yang pertama adalah bekerja keras, menurut aku pribadi itu kurang tepat teman-teman, karena yang paling tepat itu pertama harus mencari dan mendapatkan ridho orang tua kita, terutama ibu kita teman-teman, karena ridho Allah adalah ridho ibu kita, dan murka Allah adalah murka kedua orang tua kita, murka ibu kita terutama. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa kalau teman-teman gak disayang sama orang tua, mungkin kayak orang tuanya cerewet, suka marah-marah dan lain-lain, jangan pernah berpikir bahwa orang tua kalian itu gak sayang sama kalian, karena itu adalah bentuk kasih sayang mereka kepada anaknya, kepada kita teman-teman gitu. Jadi kalau kita dimarahin, diem aja, diem, terima, gak apa-apa. Kalau misal gak sesuai sama kenyataannya, misal kayak kalian gak ngelakuin kesalahan itu tapi orang tua kalian bilang kayak gitu, gak apa-apa, terima aja, karena kalau orang tua kita nggak bisa ngertiin kita, ya kita yang harus ngertiin orang tua gitu teman-teman. Jadi setiap langkah kita itu orang tua itu berperan penting banget dalam hidup kita. Jadi insya Allah kalau kita selalu mencari ridho orang tua kita, terutama ibu kita ya teman-teman, selalu membuat ibu kita tersenyum, bahagia atas pencapaian kita, insya Allah hidup kita akan selalu baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah. Karena yang tadi aku bilang, ridho Allah itu adalah ridho ibu kita, ridho orang tua kita gitu teman-teman. Jadi kita itu terlahir sebagai seorang anak yang sangat beruntung karena lahir dari seorang ibu yang hebat. Semua ibu itu hebat. Jadi teman-teman, karena sebentar lagi juga hari ibu, ayo sama-sama kita mengapresiasi ibu-ibu kita, bentuk yang sederhana aja, misal kayak ucapin atau misal kita bikin story gitu. Itu tuh sebenarnya bukan cuma di hari ibu aja teman-teman. Jadi setiap saat, setiap hari kita itu boleh mengucapkan itu dan membuat ibu kita tersenyum gitu teman-teman. Jadi dan kalau misalnya maaf ibunya udah nggak ada, jadi tetap didoakan, tetap selalu diingat teman-teman ya. Dan kewajiban seorang anak itu sekali lagi itu menyayangi, menjaga, dan memuliakan ibu kita gitu. Selalu kita doakan semoga ibu kita panjang umur, sehat selalu dilimpahkan rezeki dan didekatkan dengan hal-hal baik, seperti itu teman-teman. Jadi tolong jangan pernah berpikir bahwa kita itu hidup itu gak penting gitu untuk berbakti kepada orang tua, karena itu adalah hal terpenting dalam hidup. Karena kita bisa terlahir di dunia ini karena mereka, karena kedua orang tua kita, karena ibu kita yang telah melahirkan kita. Jadi sebisa mungkin kita harus terus memuliakan ibu kita gitu ya teman-teman. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat dan sampai ke hati teman-teman semua ya teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama menjaga kedua orang tua kita selagi mereka masih ada, dan semoga kita terus bersama mereka dan selalu memuliakan mereka, dan mereka akan bangga mempunyai anak seperti kita gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa via DM ya.